Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adzabum mubin. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu annal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, kanat ada mereka, idza hadati, apabila haid, almar'atu, perempuan-perempuan mereka, fihim, di dalam mereka, lam yu'akilu, tidak makan mereka, bersama wanita-wanita haid. Faqala, maka bersabda An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isna'u, lakukanlah apa saja, kulla syai'in, yakni tiap-tiap sesuatu, illan nikaha, kecuali hubungan perkawinan. Hadis ini menjelaskan dikala orang-orang Yahudi pada waktu itu perempuan-perempuan mereka atau istri-istri mereka jatuh dalam keadaan haid, mengalami sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, yakni haid. Kemudian mereka itu tidak mau makan bersama mereka, tidak mau dekat-dekat dengan mereka, bahkan mereka diasingkan di tempat yang jauh, tidur bersama ya enggak mau, makan bersama ya enggak mau. Jadi kalau perempuannya, istrinya sudah masuk haid, Pak, langsung disisihkan, dipinggirkan, tidak perlu didekat-dekati lagi. Melihat itu, Nabi itu bersabda bahwa lakukanlah apa saja ketika istri-istri kamu itu haid, illan nikaha, kecuali hubungan perkawinan. Artinya kecuali hubungan intim. Jadi boleh, Pak, ketika wanita-wanita itu dalam keadaan haid, istri dalam keadaan haid, maka boleh mau makan bersama, boleh tidur bersama, boleh
jalan-jalan bersama boleh, mau kemana-mana bersama pun boleh, kecuali melakukan hubungan suami istri. Jadi itu yang harus jadi patokan kita. Karena sebab apa? Sebab mungkin ada yang menafsirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu, Pak, wanita yang haid itu adalah merupakan darah kotor. Jadi jangan dekati mereka, jadi jangan ajak mereka dan seterusnya. Sehingga mungkin ada yang mengertikan bahwa ketika wanita atau istri dalam keadaan haid itu dijauhi. Namun kalimat itu ternyata ulama menjelaskan maksudnya adalah menjauhi jima. Jadi menjauhi dari hubungan intim, melakukan hubungan suami istri, namun boleh untuk bersama-sama istri. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyata, dan dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Nyai Aisyah, karena ada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya'muru, menyuruh ni kepadaku, fa'at taziru, maka menggunakan kain aku, fayubasiru, maka mencumbu ni kepadaku, wa ana, dan aku, haidun, dalam keadaan haid. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menerangkan bahwa suatu ketika Nyai Aisyah itu disuruh oleh Nabi untuk maca. Kemudian Nabi pun mencium Nyai Aisyah. Padahal Nyai Aisyah pada waktu itu dalam keadaan haid. Berarti boleh, asal kembali ke hadis sebelumnya, tidak boleh untuk melakukan hubungan intim. Jadi mau cium kening boleh, mau cium mata boleh, mau cium pipi boleh, mau cium apa lagi, Pak? Macam-macam boleh. Kira-kira panjenengan Bu ketika haid dicium suaminya napa mboten? Belas. Belas. Jadi tetap ada, Pak, romantisan yang dilakukan Nabi walaupun istri dalam keadaan haid. Jadi tetap harus berlaku romantis, harus berlaku baik-baik, harus melakukan hal yang seperti biasanya ketika wanita suci, asal tidak melakukan hubungan intim. Jadi dipraktekkan, Pak, dipraktekkan. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, filladzi, yakni orang, yakti, datang kepadaku, imro'ata, seorang perempuan, wahia, dan dia, haidun, dalam keadaan haid. Qala, bersabda Nabi, ya tasaddaqu, bersedekahlah kamu, bidinarin, dengan 1 dinar,
au binisfi dinarin atau setengah dinar. Rawa meriwayatkan hu akan hadis al khamsatu imam lima, wasohaha dan mensohehkan hu akan hadis al hakimu imam al hakim, wabni Qattani dan ibnu Qattan. Hadis ini menjelaskan bahwa datang seorang perempuan itu masa haid. Kemudian ketika haid itu, Pak, ternyata karena enggak betah, nggih. Karena enggak betah sehingga dia kesemsem dengan istrinya. Akhirnya dia melakukan hubungan suami istri. Maka menurut hadis ini dia terkena kafarat. Dia harus bayar denda, Pak. Berapa? Bidinarin, 1 dinar atau setengah dinar. Kira-kira 1 dinar berapa, Pak? Pinten? Sing mantun teng Arab. Ya, intinya kalau sampai seorang laki-laki itu mendekati istrinya, kemudian istrinya dalam keadaan haid, maka dia terkena kafarat, dia terkena denda, yakni harus membayar 1 dinar ataupun setengah dinar. Nah, kemudian ternyata ulama itu memberikan pendapat, Pak. Bagaimana posisi seseorang itu ketika harus membayar 1 dinar atau dia harus membayar setengah dinar. Maka pendapat yang pertama, ketika membayar 1 dinar berarti istri atau perempuannya itu jatuh haid masih di awal, Pak. Jadi ketika baru masuk haid, lah kok ternyata disikat bojone, padahal dia dalam keadaan haid. Maka yang demikian itu ulama menjelaskan dia kena kafarat 1 dinar. Namun kalau separuh dinar, Pak, yakni ketika haid itu hampir selesai atau di akhir haid. Katakanlah haidnya 1 minggu, Pak. Karena nunggu lama, ya Allah kok enggak suci-suci istri saya. Sudah kepengen sekali. Akhirnya, Dik gimana, sudah suci? Kurang dikit, Mas. Rapopo, sikat ya. Nah, maka hal yang demikian itu, Pak, karena belum benar-benar suci atau di akhir haid, dia kena kafarat, dia kena denda sebesar separuh dinar. Nah, pendapat yang terakhir yakni tidak ada kafarat, tidak ada denda. Namun apabila mencampuri istrinya dalam keadaan haid, maka dia tergolong melakukan dosa besar. Tidak boleh dalam kategori hukumnya haram. Maka janganlah mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan haid. Karena itu satu adalah larangan Allah dan larangan Allah itu berhukum haram. Yang kedua, karena haid itu adalah darah kotor, Pak. Ketika orang sampai melakukan itu, berarti banyak penyakit-penyakit yang bisa menular sana sini. Kenapa? Karena waktu kotor malah kok dilakukan. Dengan demikian harus berhati-hati, harus ingat betul dan tahu betul
apakah istri itu sudah suci ataukah istri itu dalam keadaan haid. Bahkan ada ulama yang ekstrim, Mbak. Ketika dalam keadaan haid, lah kok dicampuri, maka boleh jadi dia disebut kafir. Kafir. Karena apa? Karena sudah jelas itu diharamkan, lah kok masih tetap dilakukan. Nah, itu bahayanya di situ. Wa an Abi Sa'idin, yakni dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, bangsa Khudri, radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadati, bukankah apabila dalam keadaan haid al-mar'atu seorang perempuan lam tusalli tidaklah salat, walam tasum dan tidaklah berpuasa. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis, fil hadisi tawilin dari hadis yang panjang. Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, mereka itu tidaklah perlu melakukan salat dan tidaklah perlu melakukan puasa. Artinya perempuan ketika masuk haid, maka dia tidak boleh salat. Dia pun juga tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena orang haid itu tidaklah suci. Nah, sehingga dia tidak perlu salat, dia tidak perlu berpuasa. Pak, bagaimana? Apakah perempuan yang haid itu karena dia tidak sholat harus mengqadha sholatnya, harus mengganti sholatnya? Maka jawabannya tidak perlu untuk mengqadha sholat. Kenapa? Karena perintah sholat itu berulang-ulang, Pak. Coba, ketika perempuan itu haid dalam 1 minggu, 7 hari. Berarti panjenengan berapa kali meninggalkan sholat, Bu? 7 kali 5, ya. Berarti 35 kali sholat. Kinten-kinten sanggup? Wah, wong sholat sekali aja Pak, berat loh Pak. Nah, karena begitu berat untuk mengqadha salat dan haid itu adalah ketetapan alami yang ditetapkan oleh Allah, maka tidak perlu untuk mengqadha salat ketika perempuan itu dalam keadaan haid. Kemudian bagaimana Pak kalau puasa? Puasa demikian, ketika Ramadan tiba, kok dia haid, maka dia tidak perlu berpuasa, namun dia wajib untuk mengqadha puasa. Jadi perempuan yang haid dalam waktu puasa Ramadan, dia tidak perlu Pak berpuasa, boleh pagi makan soto, siang makan bakso, malam ikut berbuka. Nah, tetapi dia punya tanggungan untuk mengqadha puasanya. Maka perlu dicatat berapa ketika puasa Ramadan dia haid. Kalau 1 minggu ya berarti dia harus mengganti puasanya
1 minggu atau 7 hari. Dihitung berapa hari dia meninggalkan puasa. Jamaah subuh rahimakumullah. Wa an Aisyata, dan dari Nyai Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Nyai Aisyah, lamma jikna, tatkala kita datang, Sarifa, yakni desa Sarif, atau kalau diterjemahnya itu utaranya Mekah. Hitu, yakni aku dalam keadaan haid. Faqala, maka bersabda an-nabiyyu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali, lakukanlah ma sesuatu, yaf'alu, yang dilakukan al-haju, yakni orang-orang yang berhaji, ghaira alla tatufi, selain melakukan tawaf, bil bayyiti, di Baitullah, hatta tatuhuri, sampailah bersuci kamu. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis, fi hadisin tawilin, yakni dari hadis yang panjang. Hadis ini menjelaskan ketika Nyai Aisyah bersama Nabi sudah sampai di desa Sarif atau utaranya Mekah. Kemudian lah ke Nyai Aisyah itu jatuh haid. Waduh, iki kok tiba-tiba haid. Faqalan Nabiyun, maka Nabi bersabda, lakukanlah semua perintah-perintah haji, lakukanlah semua kegiatan-kegiatan haji, ila tawaf, kecuali tawaf ke Baitullah. Balik boleh Pak? Ketika seseorang itu haid, kemudian dia harus melakukan ritual-ritual haji atau mungkin ritual-ritual umrah, maka boleh untuk dilakukannya. Illa tawaf, kecuali tawaf. Maka panjenengan ketika umpama umrah kemudian ke haid, ditunggu-tunggu malah haid. Ternyata di situ waktunya tawaf gak usah, tidak perlu tawaf. Ketika habis itu dia harus sa'i, ya ikut sa'i. Kemudian apalagi dia harus tahalul, ya tahalul. Kalau dalam ritual haji ada wukuf, ada ke Musdalifah, ada lempar jumrah dan seterusnya. Lakukanlah semua kegiatan-kegiatan haji kecuali tawaf. Sampai kapan? Ilat tohurun, sampai dia dalam keadaan suci. Nah, Pak, bagaimana umpamanya kalau mau berangkat haji, ketika pas tepat mau melakukan haji, dia mengonsumsi obat untuk penunda haid. Nah, biasanya rata-rata gitu. Wah, daripada nanti eman, kemudian tidak bisa melakukan dengan sempurna, akhirnya harus minum obat untuk menunda haid. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan ketika hal itu dilakukan asal ada syaratnya. 1, yakni tidak membahayakan kesehatan. Nah, jadi ketika mengonsumsi obat tersebut tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua, obat itu tidak berdampak negatif bagi dia. Kenapa?
seandainya kok konsumsi obat itu lah kok akhirnya dia mandul, Pak, nggak bisa punya anak. Nah, maka itu berarti berdampak negatif. Nah, berarti yang pertama tadi boleh asal satu tidak membahayakan kesehatan, yang kedua tidak berdampak negatif bagi perempuan tersebut. Yang kedua adalah ulama mengatakan makruh, lebih baik jangan. Kenapa? Karena haid itu adalah ketetapan alami dari Allah. Ya udahlah, kalau memang sudah waktunya haid, ya haid. Lakukanlah yang bisa dilakukan. Kalau ada larangan berarti ya jangan sampai dilakukan. Karena yang melihat sempurna atau tidak sempurnanya apa yang kita lakukan hanyalah Allah. Jadi yang menghitung Allah, yang memberikan pahala Allah, yang ngasih ganjaran juga Allah. Maka sudah, kalau memang waktunya hari H ternyata haid, ya haid saja. Namun kalau seandainya untuk mengantisipasi dan mungkin rasa eman, kemudian harus mengonsumsi obat, silahkan. Yang penting tidak berefek negatif, yang penting tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Akhiran insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.